Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai eh, hasil pekerjaan kelompok kami, yaitu kami mengambil judul atau mengambil nama produk dengan nama hem.co yang memiliki tagline solusinya untuk memberikan sesuatu yang menarik ke seseorang yang spesial. Dan di sebelah kiri layar itu ada logo produk kami. Oke, selanjutnya. Ya, ini mengenai produk kami, yaitu hem.co adalah bisnis hampers yang menyajikan suatu bingkisan yang unik tapi juga memiliki kesan yang elegan. Ya, next. Ini adalah sejarah berdirinya usaha kami, yaitu usaha yang bergerak di bidang pembuatan kemasan dan hadiah, berdiri pada 22 Maret 2021 yang berawal dari tugas mata kuliah kewirausahaan, dan ini juga dari keinginan masyarakat, yaitu bingkisan dengan desain kemasan yang bernilai spesial bagi orang yang akan diberi. Nah, nama hem.co sendiri itu berasal dari singkatan bahasa Inggris, yaitu Hampers dan Company. Agar lebih mudah diingat, maka kami menyingkatnya dengan hem.co. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Teguh Efrianto. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Ardianto. Di sini saya akan melanjutkan yaitu visi dan misi dari Hampers.co ini. Yang pertama ada visi, yaitu menjadi produk hampers yang terbaik di mata pelanggan. Yang kedua yaitu dapat menjadi usaha yang berkembang lebih maju dan merambah dunia internasional. Adapun misinya ialah yang pertama memberikan keramah tamahan pada pelanggan. Kemudian yang kedua memberikan produk berkualitas sesuai harga yang telah ditetapkan dan jenis parcel yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang terbaik pada para pelanggan. Lanjut. Kemudian di sini ada problem yang membuat Hems.co ini muncul, yaitu kebutuhan dalam mencari kemasan yang cantik dalam mengemas sebuah produk sebagai suatu bingkisan atau buah tangan semakin hari semakin diminati oleh masyarakat luas. Biasanya, seseorang yang mencari hampers ini menjadikannya sebuah tanda terima kasih atau buah tangan saat perayaan tertentu. Adapun orang yang mencari hampers ialah mahasiswa yang bertujuan sebagai ucapan selamat saat ada perayaan wisuda atau karyawan ketika ada perayaan di kantor atau perayaan-perayaan lainnya. Tapi, masalah yang utama ialah kebanyakan orang tidak memiliki banyak waktu luang dan keterbatasan ide untuk membuat suatu bingkisan yang menarik dan unik. Lanjut. Dari problem tadi, didapatkan sebuah solusi, yaitu yang pertama yaitu dari masalah yang ada, maka terciptalah peluang usaha, yaitu menawarkan produk berupa hampers yang dimana sesuai dengan latar belakang masalah yang ada. Kedua yaitu adapun usulan ide yang ingin diajukan adalah menjalankan bisnis yang menyediakan produk hampers yang bernama Hems.co. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Najib. Ya, terima kasih untuk Mas Teguh Eprianto. Selanjutnya ada market validasi. Nah, market validasi ini adalah berupa pertanyaan untuk kepada narasumber yang ingin ditanyakan. Nah, kami telah melakukan wawancara kepada narasumber yaitu sebanyak kurang lebih ada 6 orang, yaitu berupa pertanyaan yang pertama, apa masalah yang Anda miliki untuk mencari kemasan bingkisan? Nah, yang kedua, seberapa penting bentuk bingkisan yang menarik menurut Anda?
Dan yang terakhir itu, apakah di daerah tempat tinggal Anda terdapat jasa pembuatan kemasan bingkisan? Nah, untuk narasumbernya di sini terdapat ada Benny, yaitu untuk jawaban Benny sendiri di beberapa. Yang nomor satu tadi, yang apa masalah yang Anda miliki untuk mencari kemasan bingkisan, yaitu rata-rata menjawab ya kurang menarik desainnya dan tidak bisa melakukan request. Nah, untuk yang kedua, soal pertanyaan nomor 2 ini, yaitu seberapa penting bentuk bingkisan yang menarik menurut Anda? Yaitu sangat penting, karena bingkisan merupakan ungkapan sebagai bentuk rasa bahagia untuk orang spesial. Nah, yang terakhir ini, kebanyakan jawabannya hampir sama dari keenam narasumber kami, yaitu rata-rata sudah ada, tetapi seperti ide dan desainnya terlalu monoton, dan selama pandemi seperti ini tidak bisa dilakukan secara online. Jadi pemesanannya harus dilakukan ke toko tersebut. Nah, dari Benny ada juga, yaitu Gita, Evri, Siska, dan Cynthia. Nah, kurang lebih seperti itu untuk wawancara narasumbernya. Selanjutnya ada market size-nya. Nah, market size-nya ini hitungannya yaitu N-nya ada berupa rumus N kali MS kali P kali Q. Nah, untuk N ini total konsumen tersegmennya kita ambil aja 5,00. Dan untuk MS-nya yaitu market share. Nah, market share-nya kita anggap aja ambil 0,05. Dan untuk P-nya ini, P-nya itu harga jual produk. Nah, di sini kami mencantumkan jenis hampers yang biasa, yaitu dengan harga 50.000. Dan untuk Q-nya yaitu kuantitas pembelian produk dalam 1 bulan. Nah, kita implementasikan saja, yaitu di sini market size sama dengan 5.000 ini total konsumen tersegmennya dikali 0,05 yaitu market share-nya dan dikali 50.000 untuk harga jual produk dan dikali 7 untuk kuantitas pembelian produk dalam sebulan. Jadi maksudnya kuantitas pembelian produk tuh selama 1 bulan hampers ini laku berapa produk dalam 1 bulan, kita anggap aja 7. Jadi maka market size-nya yaitu sebesar 87.500.000, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada seputar tentang TAM, SAM, SOM, dan SOM. Untuk total available market-nya kurang lebih 80 million, dan untuk SAM-nya kurang lebih 50 million, dan untuk SOM-nya 20 million. Ini kita perkirakan aja kurang lebihnya seperti ini. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Ya, perkenalkan nama saya Dimas dengan NIM 18112407. Saya akan menjelaskan hasil dari analisis kompetitor bisnis ham.co kami. Yang ada 2 kompetitor dari bisnis ham.co kami, yaitu yang pertama ada memori hampers SBY, terus dan yang kedua ada The Giftings. Untuk overview dari masing-masing kompetitor kami, yaitu pertama dari ham.co sendiri. Ham.co menawarkan produk hampers atau bingkisan yang terdiri dari berbagai macam produk sesuai dengan keinginan pelanggan, untuk mengikuti selera dari kemauan pelanggan. Dan untuk overview dari memori hampers SBY, mereka menawarkan hampers yang sudah jadi dan pelanggan tinggal memilih paket dari 1 sampai 5.
Dan untuk The Giftings, mereka menawarkan paket hampers dengan berbagai kemasan menarik, tidak seperti hampers biasanya. Untuk target pasarnya dari masing-masing kompetitor, untuk dari Ham.co sendiri, mereka mengincar para konsumen, baik tua dan muda, yang membutuhkan hadiah atau buah tangan untuk mereka berikan kepada yang dituju. Untuk memori Hampers SBY, mereka mengincar para konsumen yang ingin memberikan hadiah ke pernikahan, ulang tahun, dan acara penting lainnya. Dan untuk The Giftings, mereka mengincar para generasi muda yang ingin memberikan hadiah ke orang terkasih dengan desain yang baik dan juga menarik. Untuk harga sendiri, Ham.co menawarkan harga dari rentan 50.000 sampai dengan 130.000. Untuk memori Hampers SBY, mereka menawarkan dari harga 120.000 hingga 240.000, dan sedangkan untuk The Giftings, mereka menawarkan harga dari 180.000 hingga 250.000. Untuk market strategi online-nya, Ham.co sendiri menggunakan website, IG, Facebook, dan juga Tokopedia. Sedangkan memori Hampers SBY, mereka menggunakan IG, Facebook, dan juga Tokopedia. Dan The Giftings, mereka hanya menggunakan 2 strategi online, yaitu melalui Instagram dan juga Tokopedia. Sedangkan untuk market strategi offline-nya, Ham.co menggunakan jasa reseller, influencer, iklan, dan juga melalui poster. Sedangkan untuk memori Hampers SBY, mereka menggunakan reseller di beberapa kota besar. Dan untuk The Giftings, mereka menggunakan jasa influencer dan juga melalui poster. Oke, selanjutnya selanjutnya adalah hasil dari analisa dari para kompetitor Hampers.co, di mana hasil yang pertama, masing-masing kompetitor itu memiliki pangsa pasarnya sendiri. Meskipun cenderung sama, tetapi, masing-masing kompetitor ini memiliki perbedaan, di mana produk Ham.co itu lebih mengutamakan kepuasan, untuk pelanggan atau konsumen. Sedangkan yang kedua, harga relatif juga berbeda dari setiap kompetitor dengan harga yang relatif mahal, tetapi tidak memiliki ciri khas khusus dari hampers yang mereka jual. Sehingga menurut kami di sini Ham.co, dengan harga yang relatif murah, mampu meraih pangsa pasar yang ada, apalagi ditambah dengan diperbolehkannya custom design bingkisan tanpa tambahan biaya. Untuk market size online dan offline, dari semua kompetitor, hampir sama seperti menggunakan beberapa influencer dan memiliki beberapa media sosial untuk mengiklankan produk hampers mereka. Tetapi di sini Ham.co memiliki satu kelebihan, yaitu mereka memiliki sebuah website yang diperuntukkan untuk proses pemesanan dan request desain, yang mana, untuk meningkatkan daya jual di era industri 4.0. Oke, selanjutnya, Kak, berikut adalah bisnis model kanvas dari bisnis Hampers.co, di mana yang pertama adalah key partner, yaitu, daftar sumber daya yang direncanakan untuk mewujudkan value value proposition dari bisnis ini. Di mana daftar pertama yaitu, se mitra percetakan untuk kartu ucapan dan gift card, terus ada supplier produk hampers berupa produk isiannya, terus juga ada influencer maupun Instagram atau dari YouTuber. Terus yang keempat ada reseller untuk bekerja sama menawarkan produk. Untuk key activities-nya bisnis Hampers.co menyediakan pelayanan yang baik, ramah, dan respon yang cepat. Selanjutnya mempertahankan kualitas produk, membeli produk-produk isian Hampers, dan yang terakhir memberi pelayanan pada customer untuk bisa request desain secara custom. Terus untuk key resource-nya, bisnis ini memiliki daftar berupa manusia atau sumber daya manusia
dan juga ada kemasan, serta bahan baku berupa produk isiannya. Untuk value proposition-nya, Ham.co menawarkan produk hampers atau bingkisan yang terdiri dari berbagai macam produk isian sesuai keinginan pelanggan, atau bisa mengikuti tema perayaan tertentu, ataupun mengikuti tema yang sudah disediakan Ham.co, di mana Ham.co sendiri sudah memiliki tema perayaan tertentu, dan untuk kegunaan dari hampers sendiri adalah sebagai kado atau buah tangan kepada seseorang. Untuk customer relationship, eee, Ham.co itu menyediakan atau memberikan kartu ucapan dengan tema menarik di setiap pembelian hampers-nya, dan juga, menyediakan potongan harga 10% setiap pembelian minimal 5 buah hampers, dan mendapatkan gift card secara gratis, dan juga membuka peluang customer menjadi reseller dari Ham.co ini. Untuk channel-nya sendiri, produk ditawarkan dan dijual secara indirect sell, yaitu berarti, melalui media sosial dan juga e-commerce. Untuk customer segment, Ham.co menargetkan semua orang dengan usia antara 15 hingga 50 tahun, atau bisa dianggap segala usia yang sedang mencari bingkisan atau buah tangan. Dan untuk cost structure-nya adalah berupa biaya operasional, biaya produksi, biaya kurir, serta biaya tambahan tak terduga. Dan untuk revenue revenue stream-nya, Ham.co memiliki profit yang didapat melalui keuntungan penjualan, secara online, serta pemasukan dari para reseller Ham.co ini. Ya, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Gilang. Baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Gilang Anugrah Muldi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya produk kami. Jadi tentunya dampak sosial yang akan ditimbulkan adalah dampak positif. Yang pertama itu adalah memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitar usaha. Yang kedua, membantu para konsumen untuk memberikan hadiah kepada orang yang diberi atau orang terkasih. Yang ketiga, terbukanya lapangan kerja baru di dalam ruang lingkup usaha. Yang keempat, menumbuhkan generasi muda yang kreatif dalam menemukan hal-hal baru seperti inovasi desain pada kemasan hampers. Kemudian meningkatkan pendapatan para ojek online untuk proses pengantaran ke konsumen. Dan yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan bagi para supplier yang menjalin kerjasama dengan kami. Selanjutnya. Kemudian di sini ada bagian dari roadmap. Jadi roadmap sendiri itu bisa diartikan sebagai alur dari awal sampai akhir. Jadi untuk yang pertama itu adalah bisnis idea. Jadi di bisnis idea sendiri, kami menentukan ide bisnis yang sesuai dengan sektor industri kreatif di bidang kriya, yaitu kemasan. Kemudian yang kedua itu ada change atau pembaruan. Jadi di bagian change sendiri ini, kami melakukan analisis terhadap pembaruan ide bisnis dari para kompetitor kami. Dan analisis ide bisnis dengan revolusi industri 4.0. Kemudian yang ketiga ada customer. Jadi di customer ini kami melakukan analisis kebutuhan target utama pasar, yaitu kalangan muda atau value demander, dan penyesuaian dengan segmen masyarakat, seperti request desain secara pribadi yang belum ada pada kompetitor. Dan yang keempat ada analisis kompetitor. Di analisis ini kami melakukan analisis kekuatan dan kelemahan kompetitor yang mungkin bisa menjadi nilai tambah atau benefit pada
bisnis kami, dan melakukan pengelolaan informasi sebagai sumber kekuatan. Dan yang kelima ada company. Di company ini kami meningkatkan kekuatan kompetitif daya saing. Seperti contohnya ada kompetisi perusahaan, kemudian setiap peluang yang ada, dan melakukan promosi di entah itu sosial media ataupun iklan dan lain-lain, dan rencana sekunder jika hampers ini kurang menarik. Dan yang terakhir ada konektor. Jadi di bagian konektor ini kami menjalin kerjasama dengan investor dan memperluas ide usaha. Seperti contohnya kami akan membuat event organizer. Dan yang terakhir itu koneksi bisnis dengan teknologi maupun perusahaan lain. Ya, selanjutnya. Di sini adalah tim dari bisnis kami. Yang pertama ada Teguh Efrianto, dan saya sendiri Gilang Anugrah Multi. Kemudian ada Dimas Pramana, dan ada Septana Cibul Wahid, dan ada juga Ardianto Saputra. Selanjutnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada banyak kurang dan lebihnya. Kami mohon maaf dan terima kasih.